Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat opreker. Kita ketemu lagi di channel Reza Nur Said, dan kita kali ini akan mencoba menggunakan HP jadul supaya bisa main Genshin Impact. Gimana ya? RAM 2 GB tapi bisa main Genshin Impact. Dan di depan saya sudah ada HP kesayangan kita, Redmi A1 yang biasa saya gunakan untuk oprek-oprek. Nah, di sini dia Android Go ya, setahu saya, bukan Android yang umumnya digunakan. Kita cek dulu di DevCheck. Di DevCheck kita lihat ya infonya ya. RAM-nya kita lihat di sini, nggak bohong ya. RAM-nya 2 GB ya, 1,9 totalnya. Dan di sini penyimpanan maksimal cuma 32 GB ya. Dia menggunakan MediaTek Helio A22. Dan sekedar informasi guys, kalau kalian punya HP ini, kalian nyetel YouTube 1080 60 fps aja ini udah nge-lag banget guys. Jadi apalagi kalau bermain Genshin Impact versi yang asli. Nah, gimana caranya supaya kita bisa main Genshin Impact di HP jadul? Nah, contohnya lagi, misalnya kalian punya HP seperti saya nih. Ada Samsung J7 tahun 2016 guys. Bentar ya, HP-nya mana ya? Ini HP-nya, aduh dia ngumpet guys ya. Nih ada Samsung J7 tahun 2016. Ini juga bisa guys digunakan untuk bermain Genshin. Kita nyalakan dulu ya, nanti kita mainkan ya. Sekarang di HP yang Redmi dulu. Nah, caranya kalian adalah masuk ke Play Store. Nah, mana Play Store-nya? Ini Play Store-nya ya. Kalian cari yang namanya ini guys, Genshin Impact yang ada cloud-nya ya, dari Cognosphere. Hati-hati jangan salah pencet. Dan dia ini update terbaru di 6 Mei. Kita kalau sudah pastikan datanya ini stabil ya guys, karena dia menggunakan internet guys, bukan menggunakan device kalian. Jadi gini loh cara kerjanya. Jadi kalau kalian pakai Genshin yang ini, Genshin Impact Cloud, ibarat itu kalian itu sedang streaming guys. Jadi processingnya itu bukan di handphone kalian, tetapi ada di servernya Genshin. Nah, di servernya MiHoYo. Nah, di sini ada kuotanya guys. Kalian kayak saya ini cuma bisa main 542 menit. Dan setiap kali kalian buka per hari, ibarat check in ya, setiap check in itu kalau nggak salah dapat 5 menit. Nah, kalau sudah ini, kalau sudah terbuka, kalian bisa langsung start game. Kalau kalian baru pertama kali install, kalian akan nanti diminta itu akunnya aja guys. Akunnya silahkan diisi, login seperti biasa, dan nanti kalian bisa langsung mulai gamenya. Nah, ini ya guys, kalau kalian pakai data, disarankan karena kalian itu karena saya pakai di sini mobile network pakai kartu itu. Ada ini ya, takut ada peringatan, takutnya itu kuota kita jadi boros. Dan memang benar guys, ini kuotanya lumayan boros. Jadi kalau kalian misalnya main pakai ini, sama dengan kalian tuh streaming YouTube guys. Jadi cara kerjanya itu, Genshin yang di sana itu servernya itu dia menjalankan gamenya, kemudian gambarnya itu dikirim ke sini ke handphone kita. Jadi yang dikirim cuma gambarnya doang guys. Processing gamenya itu ada di sana, komputernya ada di sana. Nah, di sini handphone kita cuma sebagai layarnya aja. Dan ketika kita bermain game, kita kiri kanan itu apa yang kita pencet langsung dikirim dalam bentuk koordinat layar ini ya guys. Kan layar ini nih ada seperti koordinat ya. Kalau kita lihat nih kiri kanan ini kita bisa kalian cek lah cara kerjanya LCD ya. LCD layar sentuh. Nah, itu koordinatnya dikirim ke servernya Genshin, dan di sana menjalankan seakan-akan gamenya ada di sini. Padahal gamenya bukan ada di handphone kita, tetapi ada di servernya MiHoYo. Kita langsung putar aja ya. Dari sini guys, kelemahannya lagi, kita menunggu antrian guys. Nah, di sini bisa terlihat ya, saya harus nunggu 1 menit lagi supaya gamenya bisa dimulai. Dan kalau lagi kadang-kadang lagi jam-jam penuh, ini antriannya bisa lebih panjang lagi. Oke, kita tunggu aja ya guys sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Dan ini kebetulan saya pakai smartphone ya, dan kita lihat bagaimanakah kalau kita stream ibarat kita streaming pakai smartphone ini, streaming game Genshin ini. Nah, ini gamenya sudah mulai. Ini belum diotak-atik ya, dan ini di atas ada pingnya. Ping saya 47 guys ya, kuning. Dan kalian bisa mengatur di sini nih guys. Nah, ini pengaturannya. Kalau saya pakai UHD,
quality. Kalau saya pakai UHD ini, gambarnya mending banget guys. Serasa handphone flagship pokoknya. Gambarnya itu sangat tajam seperti 4K gitu ya. Dan ini handphonenya kuat. Dan kita bisa bermain guys di 60 frame per second guys. Main Genshin 60 frame per second di HP yang RAM-nya cuma 2 GB guys. Bayangkan. Ya, kapan lagi guys ya kan? Silahkan yang belum coba nih, mungkin banyak yang belum tahu nih pemain Genshin. Kalian hanya butuh jaringan yang stabil, itu aja syaratnya. Dan ini adalah masa depan. Karena kedepannya ketika sekarang sudah mulai ya, RAM itu krisis, harga RAM semakin naik, dan harga GPU prosesor juga makin naik. Karena apa? Karena AI, digunakan untuk AI, sehingga banyak produsen yang menaikkan harga ya, karena kelangkaan stok. Nah, cocok banget nih, nanti kedepannya mungkin akan ada seperti Nvidia punya namanya Nvidia GeForce Now. Nvidia GeForce Now itu sudah ada guys. Ada juga namanya produk dari dulu Google Stadia, tapi Google Stadia akhirnya sudah tutup. Dan kita lihat guys, ini sebenarnya streaming guys ya. Ini game ini nggak ada di handphone saya guys. Lancar guys. Bang agak sedikit delay sih, tapi ini masih bisa dimainkan ya guys, masih enak. Dan ini gambarnya ini ya, kejernihannya tergantung kualitas jaringan kalian ya. Bila kita set, nah, set, berasa ya delaynya ya, nggak langsung ya, tapi ini nggak mengganggu kok guys. Nah, jadi memang game ini kita mainkan secara the real online ya. Jadi game ini beneran online, karena game ini nggak ada di handphone kita guys. Dan ini kita lihat ya. Nah, itu ada glitch-glitchnya ya. Dan gini guys, ini lancar banget guys ya, pakai smartphone ya. Udah ya, saya rasa cukup. Coba kita lihat perpindahan ke peta lain ya. Kita pindah ke sini, teleport. Lihat loadingnya guys, loadingnya cepet banget, ngeri loh. Ini rasanya kayak kita pakai handphone yang 8 juta loh guys. Tapi jaringannya harus stabil tuh, gaping saya di 53. Nah, kalau kalian sudah main dan mau keluar, jangan lupa pencet yang ini guys. Nah, pencet exit game. Kenapa? Kalau kalian nggak pencet ini, nanti gamenya itu dianggapnya kalian masih main. Jadi kalian ibarat masuk warnet nih, pakai gamenya sudah main, kalian harus keluar izin baik-baik ya guys. Jangan kalian langsung tutup. Beda dengan game yang sudah game yang biasa gitu ya. Kalian harus tutup dulu, exit, baru kalian keluar. Nah, sampai muncul begini, kalian baru bisa keluar. Dan ini pasti berkurang kan? Nah, ini berkurang tadi nih. Saya mungkin main sekitar 3 menitan ya. Oke, kita tutup ya. Nah, sekarang saya mau ngecek dia habis berapa sih memori itu Genshin Impact yang dimakan sama dia di handphone saya. Caranya kita cek ke pengaturan aplikasi Genshin guys. Kita lihat Genshinnya makan berapa ya. Ternyata dia cuma makan guys, lihat guys. Totalnya 158 MB guys. Genshin Impact cuma 158 MB guys. Dan saya mainin tadi sebentar ya. Bayangkan guys, 300 MB habis guys. Seingat saya tadi baru pemakaian sekitar 50 MB hari ini ya. Sekarang sudah habis sekitar 200 MB. 280 MB hanya untuk main game 3 menit. Itu perlu dipertimbangkan buat kalian ya yang kuotanya masih mendang-mending ya. Dan tadi kan main Genshinnya lancar nih. Internet saya berapa sih speednya kalau mau main Genshin lancar seperti itu nih? Kita akan speed test aja ya. Dan saya pakai frekuensi berapa, tebak ayo. Yang kemarin tentu saja di 900 MHz ya guys. 900 di 850. Ini speed test saya. Ini 47 pingnya, dan ini jitternya di 7. Ini downloadnya 33. Sekarang uploadnya berapa? Uploadnya juga bagus, di sekitar 15. Oke. Jadi itulah syarat-syaratnya kalau kalian mau menggunakan
game Genshin Impact di HP jadul ya. Iteratnya harus stabil. Oh, sorry, saya pakai Intra di 1800 ya. Jadi itulah cara menggunakan game Genshin Impact di HP yang RAM-nya cuma 2 GB. Semoga kalian bersabar, nggak perlu beli HP dulu karena memang di luar itu harga HP sedang naik-naiknya ya guys, karena kelangkaan dari RAM itu sendiri. Nah, sekalian kalian yang punya HP jadul dan dan ingin main Genshin, nggak usah bersedih hati, silakan gunakan trik tadi. Gunakan Genshin Impact Cloud. Demikian, semoga bermanfaat untuk kalian, efisiensi dan berhemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.